Inilah satu alasan kenapa saya berani mengatakan bahwa kalau mau sukses atau kaya, itu sebenarnya gampang sekali, asalkan kita tahu dengan rumusnya. Rumusnya kalau mau sukses atau kaya itu yang paling penting, yang paling intinya adalah dekati sang pemberi kekayaan tersebut. Selama ini kita sudah berapa tahun bekerja keras, tapi tidak sukses-sukses juga. Selama ini sudah berapa lama kita selalu mengandalkan kepintaran yang kita miliki, tapi karir kita ya gitu-gitu aja. Selama ini sudah berapa lama juga kita mengandalkan relasi yang kita punya, tapi bisnis kita pun juga tidak berkembang. Apakah kamu lupa bahwa sebuah ketetapan itu hanyalah milik Allah? Tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa kehendak darinya. Jadi seberapapun kerja kerasnya kita, kalau Allah belum berkehendak, ya percuma juga. Saya ingat sebuah petuah dari seorang ulama, beliau adalah Imam Hasan Al-Basri. Pada suatu hari di sebuah masjid, beliau didatangi oleh beberapa orang yang mengeluh tentang kehidupan mereka. Ada yang mengeluh tentang keuangan, ada yang tentang kebun mereka tidak bisa panen karena kering, ada juga yang mengeluh tentang urusan keluarga yang tak kunjung dikaruniai anak. Namun di situ, Imam Hasan Al-Basri memberikan jawaban yang sama untuk semua orang-orang yang bertanya tersebut. Imam Hasan memberikan nasihat pada mereka untuk memperbanyak istighfar dan memohon ampunlah kepada Allah. Beliau pun mengutip sebuah ayat dari Al-Quran, yaitu surat Nuh ayat 10-12, yang artinya sebagai berikut. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, dan niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan memberikan sungai-sungai untukmu. Ayat tersebut adalah peringatan untuk umat Nabi Nuh ketika itu. Nah, sekarang kita bisa lihat dari ayat tersebut bahwa jika kita memohon ampunan atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang menjadi hajat dan keinginan kita, itu akan Allah datangkan dengan caranya sendiri. Dan kebetulan pada zaman Nabi Nuh dulu, yang menjadi harta berharga itu adalah seperti kebun yang subur, sungai yang mengalir, dan kemudian anak-anak yang bisa meneruskan generasi mereka. Berbeda dengan kita sekarang, hanyalah yang kita anggap berharga itu adalah seperti uang. Karena dengan uang kita bisa hidup. Kalau dulu, orang nggak butuh uang, yang mereka butuh hanyalah hasil kebun untuk bisa hidup. Kemudian dari surat Nuh tadi, kita bisa lihat bahwa beberapa poin pentingnya yaitu, pertama, Allah akan menurunkan hujan yang lebat yang akan menyuburkan tanah mereka dan memberikan hasil yang melimpah sehingga mereka akan makmur. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah Allah akan menganugerahkan kepada mereka kekayaan yang berlimpah. Kemudian yang ketiga adalah Allah akan menganugerahkan anak-anak yang banyak untuk melanjutkan keturunan mereka sehingga tidak punah. Poin keempat adalah Allah akan menyuburkan kebun-kebun mereka sehingga memberi hasil yang melimpah. Dan terakhir adalah Allah akan memberi mereka sungai-sungai dan irigasi untuk mengairi kebun-kebun mereka sehingga subur dan hijau. Oke, dan itu semua adalah janji-janji Allah yang disampaikan Nabi Nuh kepada kaumnya. Namun itu semua juga tidak bisa meluluhkan hati para kaum Nabi Nuh ketika itu. Itulah sebabnya mengapa Imam Hasan Al-Basri merujuk pada surat Nuh ayat 10-12 itu ketika dimintai nasihat mengenai cara memperlancar rezeki. Surah ini juga memperkuat kedudukan istighfar yang memiliki keutamaan untuk membuka pintu rezeki. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Kesimpulannya adalah, jika kita ingin sukses atau kaya, perbanyaklah memohon ampunan kepada Allah, karena dosa kita itu akan menjadi benteng untuk datangnya sebuah rezeki. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.